Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya, Mairina Firdayati. Apa kabar pembelajar dan peserta kuliah? Kini kita masuki minggu ketiga dari kuliah produksi bersih. Dari pertemuan kita 2 minggu sebelumnya, saya berharap Anda sudah mendapatkan gambaran awal mengenai perjalanan konsep pengelolaan lingkungan yang kemudian mendorong kehadiran strategi proaktif seperti produksi bersih dan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi ini. Nah, permasalahan lingkungan yang kita bahas minggu lalu bukan hanya masalah negara kita saja, namun juga menjadi masalah global yang saling mempengaruhi dan pada akhirnya mengganggu keseimbangan planet bumi kita. Hal ini mendorong rencana aksi global yang dikenal dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia kita sebut tujuan pembangunan berkelanjutan adalah aksi global untuk mendorong pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Jadi pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Kemudian kedua, keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Serta ketiga, keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator, yaitu tujuan 1 tanpa kemiskinan, pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, kemudian tujuan 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan 4 adalah pendidikan yang berkualitas. Tujuan 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Jadi kita harus memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Kemudian tujuan ke-8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan ke-9 adalah industri, inovasi dan infrastruktur. Jadi membangun industri dan infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong adanya inovasi. Kemudian tujuan ke-10 adalah berkurangnya kesenjangan. Tujuan ke-11 adalah membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Dan kemudian tujuan ke-12 yang sangat berkait erat dengan produksi bersih adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-14, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan 15, ekosistem daratan. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Serta tujuan ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan SDGs adalah dengan fokus pada 5 kata kunci yang membentuk SDG, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Jadi, People itu adalah tekad dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, serta untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dalam martabat, kesetaraan, dan dalam lingkungan yang sehat. Kemudian planet adalah bagaimana SDGs menetapkan tujuan untuk melindungi planet ini sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Lalu prosperity, SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang makmur dan berkecukupan dengan keselarasan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi.
Lalu peace atau perdamaian, SDGs dengan tepat mencatat bahwa tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir adalah partnership, di mana SDGs menyerukan semangat solidaritas global yang diperkuat. Indonesia berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di dunia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, dilakukan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lebih jauh penerapan produksi bersih dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang juga menjadi dasar dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.